Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini saya akan tetap merekomendasikan kepada teman-teman untuk terus menambang ya, untuk menambang PI Network. Mengapa ya? Karena gini teman-teman ya, PI Network ini kedepannya insya Allah akan sangat berharga teman-teman ya. Ada beberapa alasan teman-teman ya. Nah, di sana ada beberapa orang yang membuat konten-konten yang melemahkan PI Network sehingga menyebabkan beberapa orang menjadi lemah untuk menambang PI Network. Nah, inilah orang-orang ini ketika nanti PI Network tiba-tiba akan menjadi sukses, maka mereka bertanggung jawab atas kemiskinan yang terjadi ya, sehingga mereka seharusnya sudah menjadi mendapatkan keuntungan daripada PI Network ya. Ketika nanti PI Network berharga, maka dengan adanya konten-konten yang melemahkan, maka mereka banyak sekali orang-orang yang seharusnya menambang menjadi tidak menambang teman-teman ya. Nah, kebanyakan channel-channel teman-teman yang meremehkan PI Network itu ya, itu kebanyakan orang-orang yang instan pengennya teman-teman, pengen cepat hasil teman-teman, dan mereka banyak membanding-bandingkan antara PI Network dengan Bitcoin dan kripto-kripto lainnya teman-teman ya. Itulah yang disayangkan teman-teman. Ini jelas beda teman-teman ya, beda. Mengapa berbeda ya? PI Network itu ya ditekankan dari awal, PI Network itu lebih untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua teman-teman. Sedangkan Bitcoin itu lebih bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan secara terdesentralisasi ya. Sayangnya kalau memang ingin menciptakan keuangan secara terdesentralisasi, ya seharusnya fungsinya harus seperti uang, teman-teman. Iya kan? Seperti itu. Tapi Bitcoin ini sifatnya naik turun, teman-teman, secara cepat. Alhasil, Bitcoin ini tidak bisa digunakan untuk menghargai suatu barang, teman-teman. Mengapa? Ya, karena setiap hari berubah. Sekarang seperti Bitcoin misalnya 700 juta harganya, kemudian besok turun ke 500 juta, minggu depan turun ke 400 juta. Ya gimana mau menghargai suatu barang teman-teman? Dia Bitcoin bisa dikatakan aset berharga teman-teman karena harganya naik turun, maka kalau diperjualbelikan itu bisa teman-teman. Makanya Bitcoin seringkali dibilang seperti pendiri Bitcoin ya, yang tidak salah Justin Wu mengatakan bahwa sayangnya Bitcoin tidak bisa mewujudkan cita-citanya seperti itu teman-teman, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, PI Network ini teman-teman ya, itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua teman-teman ya. Walaupun ya ketika di Indonesia kita harus menyebutnya sebagai aset digital ya. Seperti itu. Jangan pernah menyebut sebagai uang. Mengapa? Karena kalau kita menyebut sebagai uang, maka ini akan bertentangan dengan hukum negara, teman-teman. Nah, sudah ada contohnya. Seperti di NFT yang ada anak mahasiswa itu yang mendapat miliaran rupiah itu ya. Nah, dia menjual fotonya dengan mendapatkan miliaran rupiah. Nah, dia dibeli dengan apa fotonya? Ternyata dibeli dengan Ethereum. Artinya apa? Ya, diperbolehkan ya. Sampai sekarang aman-aman saja ya. Artinya membeli suatu barang itu menggunakan aset digital itu diperbolehkan. Asal jangan kita menyebutnya sebagai uang ya. Dia aman karena statusnya Ethereum itu sebagai aset digital ya. Pernah juga saya mendengar dari Ibu Yeni Wahid bahwa meskipun aset-aset digital ini di luar negeri difungsikan sebagai uang, namun di Indonesia harus sebagai aset digital ya, penyebutannya seperti itu ya. Uangnya tetap rupiah teman-teman, sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negara. Nah, seperti itu. Karena aset-aset seperti ini ketika ingin dihalang-halangi, ketika ingin dilarang pun tidak bisa, teman-teman. Ini sudah perkembangan zaman. Nah, situasi negara seperti itu, teman-teman ya. Kalau bahasa di SP30 yang pernah saya baca ya, ketika wawancara dengan UYM itu mengatakan bahwa unelakable teman-teman. Nah, seperti itu. Artinya aset digital ini tidak bisa dielakkan lagi ya, tidak bisa dihindarkan lagi, tidak bisa ditolak ya, seperti itu. Karena sudah perkembangan zaman sehingga justru pemerintah harus memfasilitasi dan menata teman-teman ya. Sehingga aset-aset seperti ini bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi untuk pendapatan negara teman-teman. Seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman,
Mengapa ya PI ini tidak bisa dikatakan disamakan dengan Bitcoin ya teman-teman? Karena PI Network ini berfungsi sebagai fasilitator perdagangan antar lintas benua ya kan. Sedangkan Bitcoin beda fungsinya. Teman-teman pernah nggak melihat seperti ini ya yang saya tampilkan di layar ini ya kan? Ada Bitcoin Mall, ada nggak? Nggak ada teman-teman ya kan? Yang ada PI Chain Mall ya. PI Mall Indonesia ya kan, PI Mall China, PI Mall Vietnam. Nah, seperti itu. Artinya, nah inilah fungsinya PI Network. Mereka serius ya mengembangkan PI Network ya untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua ya kan. Seperti itu. Artinya PI ini canggih, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ketiga ya, teman-teman ya. Yang ketiga, PI ini punya sebuah kekuatan besar, teman-teman. Apa itu? Ya, kekuatan ini tidak bisa diragukan. Ya, dengan kekuatan inilah PI kemungkinan akan sukses, teman-teman. Apa itu? Yaitu komunitas, teman-teman. Ya, suatu apapun, teman-teman. Ya, kalau sudah memiliki komunitas, itu kekuatannya luar biasa, teman-teman. Maka Facebook pun ya itu sering mengatakan komunitas ya, community lah, itu teman-teman. Karena ya pendiri Facebook itu sadar bahwa kekuatan komunitas itu sangat hebat, teman-teman ya. Teman-teman ketika membuat sebuah organisasi ya, organisasi tanpa adanya komunitas ya yang solid, tanpa adanya komunitas, maka tidak akan terjadi, teman-teman ya. Bahkan suatu negara pun kalau tidak ada komunitas seperti rakyatnya itu tidak akan berdiri